Isu pajak untuk pedagang online kembali mencuat, memicu reaksi beragam di tengah pelaku usaha digital Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah saya harus membayar pajak? Berapa besarannya? Bagaimana cara membayarnya? Diskusi ini penting karena menyangkut keadilan berusaha di era digital. Apakah pedagang online dan offline diperlakukan setara dalam hal pajak? Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan, menjadi rujukan utama dalam penjelasan pajak online. Dengan latar belakang analis pajak independen, ia dikenal mampu menjelaskan kebijakan secara jernih dan berimbang. Prastowo aktif meluruskan kesalahpahaman, menegaskan bahwa pemerintah tidak memburu pedagang kecil, melainkan menata sistem agar adil. Mendengarkan penjelasannya, membantu publik memahami aturan pajak online secara utuh dan tidak terjebak mitos. Kebijakan pajak online. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, pemahaman mengenai kebijakan pajak online menjadi semakin krusial bagi para pelaku bisnis e-commerce. Regulasi yang mengatur perpajakan di dunia maya ini memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis online. Oleh karena itu, mari kita bedah bersama seluk-beluk kebijakan pajak yang berlaku bagi para pedagang online. Kebijakan ini dibangun di atas 3 pilar utama. Ketiga pilar ini menjadi fondasi yang menopang sistem perpajakan bagi para pelaku e-commerce di Indonesia. Setiap pilar memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, disesuaikan dengan skala dan omset bisnis masing-masing. Memahami ketiga pilar ini akan membantu para pedagang online untuk menavigasi kompleksitas perpajakan dengan lebih baik. Pilar pertama, pedagang dengan omset hingga 500 juta rupiah per tahun, bebas PPh. Ini adalah angin segar bagi para pelaku UMKM yang baru merintis bisnis online mereka. Pembebasan PPh ini memberikan insentif bagi pertumbuhan bisnis kecil dan menengah, serta mendorong lebih banyak masyarakat untuk terjun ke dunia e-commerce. Dengan tidak adanya beban pajak di awal, para pedagang dapat lebih fokus untuk mengembangkan produk, memperluas pasar, dan meningkatkan kualitas layanan. Pilar kedua, omset 500 juta 4,8 miliar rupiah. Kategori ini mencakup bisnis online yang telah mengalami pertumbuhan signifikan dan mencapai skala menengah. Dengan omset yang lebih besar, tentu saja kewajiban pajaknya pun berbeda. Dikenakan PPh final 0,5% hanya as omset di atas 500 juta. Artinya para pedagang di kategori ini hanya perlu membayar pajak atas selisih omset mereka yang melebihi batas 500 juta rupiah. Tarif PPh final yang relatif rendah ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi bisnis menengah, sekaligus mendorong mereka untuk terus berkembang dan meningkatkan omset. Proses pembayaran pajak pun dibuat lebih sederhana dan mudah dipahami. Pilar ketiga, omset tas 4,8 miliar rupiah. Kategori ini diperuntukkan bagi para pemain besar di dunia e-commerce, yaitu bisnis online yang telah mencapai skala yang signifikan dengan omset yang sangat besar. Marketplace memungut PPh 22 sebesar 0,5% per transaksi sebagai kredit pajak. Dalam hal ini, Marketplace berperan sebagai pihak yang membantu pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari para pedagang online. Pungutan PPh 22 ini akan menjadi kredit pajak yang dapat diperhitungkan oleh pedagang pada saat pelaporan pajak tahunan. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengumpulan pajak dari sektor e-commerce. Sistem ini membedakan kewajiban pajak berdasarkan skala usaha, sehingga tercipta sistem perpajakan yang proporsional dan adil. Dengan adanya perbedaan kewajiban pajak, diharapkan para pelaku bisnis online dapat bersaing secara sehat dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Memberi kejelasan dan keadilan bagi seluruh pelaku bisnis e-commerce. Dengan aturan yang jelas dan transparan, para pedagang online dapat memahami dengan baik hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Hal ini akan menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Dengan memahami 3 pilar ini, para pelaku bisnis online akan memiliki landasan yang kuat untuk mengelola perpajakan bisnis mereka dengan lebih efektif. Pedagang online tahu posisi dan kewajibannya, sehingga dapat menjalankan bisnis dengan tenang dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemahaman yang baik mengenai kebijakan pajak online akan membantu para pedagang untuk menghindari sanksi dan masalah hukum di kemudian hari, serta membangun reputasi bisnis yang baik di mata pelanggan dan pemerintah. Prinsip utama kebijakan ini, melindungi yang mikro, membantu yang kecil, memfasilitasi yang menengah.
Usaha mikro bebas pajak hingga omset 500 juta rupiah, memberi ruang tumbuh tanpa beban. Usaha kecil mendapat tarif ringan dan perhitungan sederhana, memudahkan mereka naik kelas. Usaha menengah difasilitasi dengan pemungutan otomatis oleh marketplace, memudahkan administrasi dan arus kas. Negara hadir untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara adil. Pajak adalah gotong royong bangsa, bukan sekadar beban. Kontribusi pedagang online yang telah mapan membantu membangun infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Membayar pajak adalah kehormatan bagi yang mampu, tanda partisipasi dalam kemajuan bersama. Kebijakan ini bukan pajak baru, melainkan perubahan cara pemungutan. Dulu, pedagang online menghitung dan melapor pajak sendiri, assessment. Kini marketplace memotong otomatis withholding system. Sistem baru ini menyederhanakan proses, meningkatkan kepatuhan, dan mengurangi beban administrasi pedagang. Mirip pemotongan PPh 2B1 untuk karyawan, marketplace memotong pajak dari transaksi dan menyetorkannya ke negara. Modernisasi ini membuat pajak lebih mudah, transparan, dan anggapan bahwa ini pajak baru untuk jualan online adalah mitos. Sejak 2012, UMKM sudah wajib PPh final, dan sejak 2012, tarifnya 0,5% untuk omset di bawah 14 miliar rupiah. Kebijakan baru hanya menegaskan dan menata administrasi agar lebih efektif di era digital. Pemerintah tidak menciptakan kewajiban baru, hanya memastikan aturan lama berjalan adil dan efisien. Let's take a look at some real-world examples of how this tax system works for online sellers in the marketplace. These examples will illustrate the benefits and fairness of the system, showing how it supports businesses of all sizes. We'll explore scenarios ranging from small home-based businesses to larger enterprises, demonstrating how the tax regulations adapt to different levels of income and operational scale. By examining these cases, you'll gain a clearer understanding of how the government is fostering a supportive environment for online commerce. Kanto 1. Ibu Ani, a dedicated entrepreneur, runs a thriving online store from her home. Her annual turnover reaches 360 million rupiah, a testament to her hard work and business acumen. The great news for Ibu Ani is that she is completely exempt from income tax. This exemption provides significant relief, allowing her to reinvest profits back into her business, expand her product line, and improve her marketing efforts. This tax-free status is designed to encourage small-scale entrepreneurs like Ibu Ani to grow and contribute to the digital economy. Kanto 2. Budi, a savvy online business owner, has scaled his operations significantly. His annual turnover hits 1.2 billion rupiah, placing him in a different tax bracket. However, the tax system remains favorable. Budi is subject to a final income tax, PPH final, of just 0.5% on the portion of his turnover exceeding 500 million rupiah. This means that his total annual tax liability is a mere 3.5 million rupiah. This low tax rate ensures that Budi can continue to expand his business without being burdened by excessive tax obligations. Kanto 3. PT Cemerlang Jaya, a well-established company, operates on a much larger scale. Their annual turnover reaches a substantial 10 billion rupiah, reflecting their significant market presence. As a larger entity, PT Cemerlang Jaya is subject to different tax regulations. The marketplace platform automatically deducts PPH 22 at a rate of 0.5% from each transaction. This amounts to a total of 50 million rupiah over the year, which serves as a tax credit for PT Cemerlang Jaya. This system simplifies tax collection and ensures that larger businesses contribute their fair share while still benefiting from a streamlined process. The tax credit significantly reduces their overall tax burden, promoting sustainable growth and investment. These simulations clearly demonstrate the protection afforded to micro-enterprises. The tax exemptions and low rates provide a safety net, allowing these small businesses to thrive without the fear of crippling tax burdens. The system offers unparalleled convenience for small businesses. The simplified tax process and reduced paperwork make it easier for them to manage their finances and focus on growing their operations. And it provides essential facilitation for medium-sized enterprises. The tax structure is designed to support their growth trajectory, offering incentives and credits that encourage further expansion and investment. This allows traders to focus squarely on their core business activities,
innovating, and serving their customers without being bogged down by excessive tax concerns or complex compliance procedures. They can confidently manage their online stores, knowing that the tax system is designed to support their success. The system is designed to provide both certainty and fairness. Businesses can accurately predict their tax liabilities, allowing for better financial planning and resource allocation. The equitable structure ensures that everyone contributes their fair share, fostering a level playing field for all. This creates a supportive ecosystem for businesses of all sizes, from the smallest micro-enterprises to the largest corporations. Each benefits from a tax structure tailored to their specific needs and capabilities. Ultimately, the tax system is carefully calibrated to align with the financial capacity and operational scale of each business. This ensures fair taxation, promoting sustainable growth, and fostering a vibrant and equitable marketplace for all participants. It's a system designed to empower businesses and drive economic prosperity. Kebijakan pajak online adalah penataan yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem bisnis digital yang sehat dan berkelanjutan. Ini adalah tentang bagaimana kita menyeimbangkan inovasi dengan tanggung jawab fiskal. Regulasi ini bukan untuk menghambat pertumbuhan, melainkan untuk memastikan semua pihak berkontribusi secara adil. Bukan penghambat ekonomi digital, melainkan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan adanya kejelasan dalam regulasi pajak, investor akan merasa lebih aman, bisnis dapat berkembang dengan lebih terstruktur, dan konsumen pun terlindungi. Ini adalah win-win solution untuk semua pihak yang terlibat dalam ekosistem digital. Prinsip gotong royong kini hadir di dunia digital. Sebuah semangat kebersamaan di mana setiap pelaku ekonomi, besar maupun kecil, berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Ini adalah tentang membangun bangsa bersama-sama, melalui platform digital yang inklusif dan adil. Pajak kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik yang esensial. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara. Infrastruktur yang memadai, mulai dari jalan, jembatan, hingga jaringan internet yang cepat dan stabil, semuanya dibiayai dari pajak yang kita bayar. Pendidikan yang berkualitas, dengan fasilitas yang memadai, dan tenaga pengajar yang kompeten, juga merupakan hasil dari kontribusi kita melalui pajak. Dan kesehatan, dengan akses layanan medis yang terjangkau dan fasilitas kesehatan yang modern, adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh negara melalui dana yang berasal dari pajak. Pedagang mikro dilindungi dengan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan usaha kecil. Pemerintah memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi para pelaku UMKM agar mereka dapat bersaing secara sehat di pasar digital. Yang besar berkontribusi lebih, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Ini adalah prinsip keadilan yang mendasari sistem perpajakan kita, di mana setiap orang berkontribusi sesuai dengan kemampuannya. Kepatuhan pajak adalah tanda komitmen kita terhadap pembangunan bangsa. Ini adalah wujud nyata dari rasa cinta kita kepada tanah air dengan berkontribusi secara aktif dalam memajukan Indonesia. Profesionalisme dan tanggung jawab sebagai pelaku bisnis yang berintegritas. Dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita turut serta dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Sikapi aturan ini dengan tenang dan kepala dingin. Jangan panik atau terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan pahami posisi Anda dalam ekosistem bisnis digital. Lakukan evaluasi terhadap bisnis Anda, identifikasi potensi risiko dan peluang, serta susun strategi yang tepat untuk menghadapinya. Dengan patuh pajak, kita tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Kita membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik melalui kontribusi kita sebagai wajib pajak yang taat.